Halo teman-teman, di sini kami dari Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga akan melaksanakan praktik kerja lapangan di Museum Empu Tantular yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa benefit keberadaan Museum Empu Tantular bagi studi filologi? Ya, bener banget. Jadi, keberadaan Museum Empu Tantular berperan sebagai institusi pendukung program belajar dan mengajar bidang kajian filologi, di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan pengetahuan dan pemanfaatan hasil koleksi warisan budaya yang ada di museum tersebut. Penasaran dengan kegiatan kami? Yuk ikutin! Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dan kami telah sampai di Museum Empu Tantular. Bisa terlihat bahwasanya kita sudah berada di Museum Empu Tantular. Yuk ikuti keseruannya. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya itu akan ingatan kolektif, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan konferensi. Halo teman-teman, kembali lagi. Di sini kami sedang berada di Aula Museum Empu Tantular Sidoarjo. Seperti yang sedang kalian lihat, di sini kami sedang berada pada sesi analisis naskah kuno. Dan di sini sudah ada salah satu dari 9 naskah kuno yang sedang diteliti oleh teman-teman kami. Naskah ini berjudul Kitab Mi'raj Nabi yang berisi tentang sejarah-sejarah kisah bagaimana Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Mekah menuju Sidratul Muntaha. Kemudian terdapat penyebutan-penyebutan terhadap nama-nama Allah, dan juga ada cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa langsung dilihat di sebelah sini. Karena memang kerusakan seperti ini kan bisa mengakibatkan teks tidak terbaca, teks di naskah teksnya ini autograf. Nah kemudian karena mungkin tertarik dengan isi karya sastra itu dan orang-orang itu menyalin. Hai teman-teman, jadi di belakangku ini sedang banyak sekali sebuah naskah-naskah kuno dengan bahan kertas. Nah, selain itu di sebelah sana juga terdapat naskah-naskah dari lontar dan lain sebagainya. Simak terus ya. Naskah-naskah yang berisi tentang keagamaan tersebut secara umum biasanya berisi tentang apa saja. Mungkin kisah-kisah yang ada di dalamnya itu tentang apa saja. Mungkin menggarisbawahinya begini,
Yang dimaksud naskah keagamaan itu berarti secara langsung bersinggungan dengan perintah-perintah agama. Yang mana di sini bisa jadi naskah sotasona. Bagaimana perpaduan antara kedua akulturasi? Akulturasi ya. Kita bicara akulturasi. Kalau di naskah ini saya lihat akulturasinya itu dari aksara dan tulisan. Aksara, maksud saya aksara dan bahasa. Berarti antara Jawa dan Arab. Ya, itu benar-benar indah sekali. Arabnya masih dipertahankan, Jawanya dalam bentuk bahasa. Ini media mengembangkan Islam. Sebelumnya kalau saya sendiri sudah pernah melihat naskah keagamaan, karena sebelumnya di Museum Putar itu cukup banyak naskah keagamaan, tapi belum sempat untuk membaca salah satu di antara banyaknya naskah tersebut. Kalau yang sebelumnya itu saya pernah membaca naskah-naskah yang merupakan salinan dari naskah Rafi Merbabu yang berasal Jawa, tapi setelah itu sekarang sedang membaca naskah aksara Buddha, Rafi Merbabu, dan aksara Bali kebanyakan tentang keagamaan. Kalau sebenarnya ya sama-sama ya, kalau misalnya konsep yang agamanya tentu berbeda, namun ada beberapa sisi yang saya temui itu ternyata itu sama ya, seperti kalau dalam naskah yang saya baca itu ada konsep Paramasiwa, itu ada itu, jadi itu istilah penunggal dengan siwa. Jadi ketika bermeditasi atau yoga yang paling sempurna itu adalah Paramasiwa, menyatu dengan siwa. Bagaimana kalau di Islam sendiri, saya lupa apa istilahnya, tapi sepertinya ada juga konsep seperti itu. Jadi tahap paling tinggi itu adalah menyatu dengan Allah, dengan Tuhan, seperti Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa aspek keagamaan yang sama ternyata di antara agama-agama seperti Islam, Hindu, dan Buddha. Oke teman-teman, setelah kita tadi melakukan diskusi, identifikasi naskah, wawancara, serta rangkaian kegiatan lainnya, akhirnya PKL hari ini telah selesai. Sampai jumpa. Ya, sekian dari kami kelompok 1. Yeay!